Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini tentu pernah kita pelajari di bangku SD. Nah, kita akan belajar kembali bilangan berpangkat, namun kita kembangkan sampai kepada sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama kita apa sih bilangan berpangkat itu? Jadi kita tulis, misalkan saya punya 5 pangkat 3. Jadi bilangan 5 ini merupakan bilangan pokok atau bilangan basisnya. Sedangkan 3 merupakan pangkat atau kita sebut sebagai eksponen. Jadi yang paling besar ukurannya ini namanya bilangan pokok, sedangkan 3 ini merupakan pangkatnya atau eksponen. Nah, bagaimana dengan artinya atau maknanya? Jadi kalau misalkan saya punya 5 pangkat 4, berarti dia perkalian 5 sebanyak 4 kali. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi perkalian 5 sebanyak 4 kali, yaitu hasilnya 625. Kemudian bagaimana jika kita punya pangkat 4 dari bilangan negatif 5? Nah, kita kembalikan lagi kepada maknanya atau kepada artinya bahwa perkalian dari negatif 5 sebanyak 4 kali, sehingga kita punya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 hasilnya 625. Kita ingat bahwa negatif dikali negatif menghasilkan bilangan positif. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan negatif juga menghasilkan bilangan bulat positif, sehingga bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif hasilnya bilangan bulat positif juga. Kemudian bagaimana jika saya kita punya negatif dari 5 pangkat 4? Jadi yang dipangkatkan 4 itu tetap bilangan 5, dan negatif ini merupakan negatif dari 5 pangkat 4, sehingga kita tulis sebagai negatif dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu kurung, dan hasilnya perkalian 5 pangkat 4 ini 625. Kemudian kita tambahkan tanda bilangan negatif di sini, sehingga hasilnya negatif 625. Jadi ini sangat berpengaruh ya keberadaan tanda kurung ini. Jadi pada yang kedua ini, pada soal yang kedua, jadi dia itu pangkat 4 dari negatif 5, sedangkan ini pangkat 4 dari 5-nya, dan negatif ini merupakan negatif dari hasil 5 pangkat 4 seperti itu. Nah, selanjutnya kita punya sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat pertama 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita perhatikan bahwa di sini basisnya itu sama. Di sini 5 sebagai basis, di sini 5 juga sebagai basis. Pangkat 4 ini pangkat 2. Kita ingat bahwa 5 pangkat 4 itu merupakan perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian 5 pangkat 2 dan 5 kali 5. Sehingga kalau misalnya kita lanjutkan lagi bahwa bilangan yang di atas ini merupakan perkalian 5 sebanyak 6 kali, atau kita tulis sebagai 5 pangkat 6 seperti itu. Kalau kita perhatikan, ternyata kalau kita amati, jika bilangan basisnya sama, maka kita hanya menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi kita punya pangkat 4 ditambah pangkat 2, yaitu 6. Atau secara garis besar, secara umum kita tulis sebagai A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Itu sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua, kita pembagian. Jadi bilangan berpangkat pada pembagian. Kita punya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Pembagian itu kita bisa tulis sebagai operasi pecahan seperti ini. Nah, 5 pangkat 6 artinya perkalian 5 sebanyak 6 kali, kita tulis seperti ini. Kemudian 5 pangkat 2 kita tulis seperti ini. Nah, masih ingat di SD bahwa konstan pecahan ini bisa kita coret, karena ini perkalian, kita coret nih. 5 dicoret dengan ini 5 habis, atau saya kasih coretan di sini. Oke, pen. Kita coret, ini dicoret. Oke, 5 yang ini kita coret dengan 5, sehingga hanya tersisa 1, 2, 3, 4. Maka kita punya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5, sisa yang ini tadi. Nah, perkalian 5 sebanyak 4 ini ditulis sebagai 5 pangkat 4. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata kalau pembagian itu bilangan berpangkat di sini basisnya 5, ini juga basisnya 5. Pangkatnya kita tinggal kurangi saja, jadi 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Sehingga kita tulis 5 pangkat 4. Atau secara garis besar, secara umum kita tulis
bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi pangkatnya dikurangi. Tapi ingat basisnya harus sama. Begitu juga dengan yang perkalian yang sifat pertama tadi. Kita akan menjumlahkan pangkatnya ketika basisnya sama. Dan pada sifat yang kedua ini kita akan mengurangkan pangkatnya jika basisnya sama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.